ke-19 ya. Kita sudah hampir setahun ini kerjasama antara PDA dan IAI. Saya mewakili IAI, saya di Badan Pelestarian Nasional, dan kebetulan juga mungkin senior dari para bicara kali ini yaitu ekskursi dari tim UI ya. Saya mengapresiasi sudah berkenan untuk presentasi di sini. Semoga nanti bisa sharing. Kita biasanya sering dengar tentang pelestarian di perkotaan atau kolonial, tapi kali ini kita agak beda dengan ada tentang vernakuler yang dilakukan ekskursi oleh tim dari UI di beberapa tempat ya sekaligus ya. Nah, nanti akan dirangkum dalam satu presentasi. Semoga kita bisa mendengarkan. Nanti moderator diteruskan sama Bang Ipul juga sedia ekskursi. Oke, kalau gitu kita waktu dan karena sudah agak ini waktu dan tempat kita persilakan. Oke, terima kasih. Kesempatan yang pertama ini saya mau menjelaskan apa sih sebenarnya ekskursi itu. Apakah cuma jalan-jalan aja atau kayak gimana nih? Dan tujuannya, aku dan Kevin sempat ngobrol, sebenarnya tujuan obrolan heritage ini apa sih kita pengennya? Kita pengen kalau semangat dari mahasiswa itu nggak cuma sekedar ya udah belajar aja, sudah selesai pulang nggak ngapa-ngapain. Tapi sebenarnya kita punya kapasitas lebih daripada sekedar belajar. Ada kesempatan-kesempatan yang di kemudian hari sebenarnya masyarakat itu tumpu ke kita dan kita bisa jadi next arsitek yang baik di masa depan. Ya, ini jadi sekilas tentang perjalanan ekskursi di UI. Sebenarnya ekskursi di UI ini bukan pencetusnya dari satu ikatan mahasiswa arsitektur, tapi dari Pak Gunawan Cahyono. Dia awalnya ngajakin beberapa mahasiswanya untuk yuk kita jalan-jalan keluar, kita lihat. Dulu Pak Yori sempat bilang mereka dulu jalan-jalannya ke bandara, jadi ekskursinya belum terperinci ke arah vernakular sama sekali. Ya, tapi mulai diadopsi sama ikatan mahasiswa arsitektur untuk yuk kita mulai ke arah arsitektur yang tradisional nih, vernakular tradisional di Indonesia. Yuk kita mulai cari, dan ini mulai jadi tradisi sih di ikatan mahasiswa arsitektur. Gak cuma sekadar mempelajari aja, pada akhirnya ekskursi ini berkembang menjadi penelitian tapi juga perjalanan. Dan akhirnya di tahun 2015 di gerakan yang diusung dari ekskursi Korowai, kita mulai pengen nih nggak cuma sekedar kita belajar, tapi kita mau menggerakkan mahasiswa-mahasiswa lain. Yuk kita sama-sama mau mencintai Indonesia. Gerakannya nggak cuma di UI, tapi mulai di universitas yang lain. Kita mulai ada hashtag namanya Kenali Negerimu, dan ini mulai dilanjutkan ke ekskursi setelahnya. Ini tahun 2000-an sekarang ya. Sekarang ekskursinya ke 5. Ya, ini beberapa saat aku mau ceritain dikit beberapa ekskursi. Ini ada ekskursi Lombok. Jadi kalau bisa dilihat ini tampilannya udah tua. Jadi ini salah satu yang disayangkan dari ekskursi di UI. Sudah sebegitu banyaknya, tapi sangat sedikit yang terekam dengan baik. Yang dapat ditemukan di perpustakaan jurusan hanya yang Lombok ini yang paling tua. Kalau nggak salah 1970-an, dan itu cuma satu. Dan udah nyaris, ya udah hampir tutup dengan buku-buku yang lain sih. Ya, ini Lombok. Terus selanjutnya ini Banjar. Dokumentasi mulai baik, mulai sejak tahun 2006 ya kalau nggak salah di Sumba. Ini Banjar. Salah satunya kita dulu ekskursi Banjar ini mau mempelajari tentang bagaimana kehidupan masyarakat itu merespon konteks yang ada di sungai. Gimana nih mereka hubungannya, apakah mereka orientasi masih ke sungai apa ke kota. Jadi dulu tagline-nya antara dua dunia, antara ya sungai dan kota. Ini beberapa output sketsanya. Mulai berkembang tentang 3D-nya, mulai dipakai. Ya, ini ada lagi ekskursi Sumba. Sumba ini terkenal waktu itu diusung dengan satu ingin belajar tentang upacara kematian yang ada di Sumba. Bagaimana korelasi upacara kematian ini membentuk arsitektur yang ada sekitarnya.
selanjutnya ini ada di Alor. Kalau Alor ini ceritanya juga cukup menarik. Alor ini bagaimana melihat arsitektur yang terbentuk dari tarian. Jadi Alor ini terkenal sama tariannya. Selanjutnya Mentawai. Kalau tadi kita tarian, ada sungai. Kalau Mentawai ini uniknya dengan tatonya. Jadi bagaimana tato itu membuat satu ruang lingkup arsitektural, kebudayaannya meruangkan arsitekturnya itu sendiri. Jadi makanya tagline-nya dia tuh guratan identitas, maksudnya tato. Yang ini ekskursi Wakatobi ini, kalau ini saya bisa cerita lebih detail karena saya berangkat ke sana. Nah, yang ini menarik banget karena ekskursi Wakatobi ini kita belajar dari suku Bajau. Suku Bajau itu ada di mana-mana sebenarnya. Cuman yang kita dapetin yang ada bisa ngumpul itu ada namanya di Desa Sampela di Wakatobi. Dia ini rumahnya itu di atas air, benar-benar di atas air. Kalau bisa dilihat ini konstruksinya dia ada di atas air banget. Ini potongannya, ini tampak atasnya. Jadi dia mulai ketika mereka udah harus dipaksa untuk tinggal, tapi tetap di atas air, tapi mereka membuat titian sih. Ini rumahnya. Situ juga ada mereka masih punya kepercayaan akan laut, ada dewa laut. Jadi mereka harus kayak kasih saja supaya lautnya itu nggak marah lah ke mereka setiap berapa kali. Terus kalau tadi itu kira-kira outputnya sketsa, terus diagram, 3D. Mulai tahun 2010 ekskursi Wakatobi ini ada pencetusan ide tentang pengabdian masyarakat. Jadi ada kegiatan ini mengajarkan cuci tangan. Jadi karena mereka itu orang laut, buang sampahnya ya ke laut. Jadi kan nggak kepikiran untuk buang sampah itu harus dikumpulin terus dibongkar kayak kita. Jadi kita punya satu metode, ayo coba kita ajarin. Tapi kayaknya nggak berhasil juga sih. Next. Ya ini Jambi. Kalau Jambi ini mereka melihat bagaimana pergerakan dari suku anak dalam. Sekarang kayaknya udah nggak ada ya. Suku anak dalam itu mereka bergerak secara nomaden. Jadi pergerakan arsitektur yang secara nomaden. Ya, ini selanjutnya Sabu di tahun 2016. Ini ke Nusa Tenggara Timur, dekat-dekat Alor ya. Ini akan ada ekskursi selanjutnya tahun 2017 ini ke Bima. Mungkin nanti bisa diceritakan lebih lagi sama anak ekskursi Bima. Kalau bisa sih. Ya, ini Korowai next. Ini selanjutnya Korowai bisa dijelasin sama Kevin. Ya, selamat sore teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Kevin Aditya. Kebetulan alumni UI angkatan 2012 yang diberi kesempatan oleh PDA dan IAI bidang pelestarian. Ya. Nah, itu untuk bercerita sedikit tentang Korowai yang tadi sudah Monik sampaikan. Kurang lebih nanti isinya ini akan seperti itu, kurang lebih. Kegiatan kita tuh merekam arsitektur yang merupakan sebuah hasil proses. Jadi segala macam kebudayaan itu akhirnya membentuk ruang yang ujung-ujungnya berupa arsitektur suku Korowai. Tapi kebetulan kita dikasih kesempatan ngomong di PEDA ini, mungkin nanti saya akan hubungi dengan bagaimana proses pelestarian yang akan mungkin terjadi di depannya terkait dengan undang-undang cagar budaya mungkin terkait pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan, kurang lebih begitu. Next, ada yang nggak tahu Korowai? Asal tahu. Ya. Asal tahu, karena waktu itu kami bertiga sempat ke Baliem dan dari sana ke Korowai. Nah, yang ditahu dari Korowai itu gimana itu? Pohon aku banget.
Ya, kebetulan ini kemarin kami tim ekskursi ada kesempatan kembali ke sana. Jadi ini bukan foto yang 2 tahun lalu waktu kita 2015 pergi, tapi September kemarin. Ya, September kemarin baru pulang ini. Ini salah satu rumah pohon yang ada di dusun Sendek. Kurang lebih gini lah, yang arsitektur dari suku Korowai. Kembali ke perjalanan kita waktu tim ekskursi yang kemarin itu, kurang lebih itu 1 minggu dari Jakarta sampai ke Korowainya. Kita naik pesawat dari Jakarta, cuman gara-gara kita masih mahasiswa dan semuanya swadaya, kebetulan program kerja ini dimotori oleh hanya mahasiswa, jadi kita perginya pisah-pisah karena terkait permasalahan budget. Biasalah mahasiswa. Jadi ada yang duluan. Kebetulan tadi Monik itu cerita itu dia berangkat duluan. Terus ada yang mampir dulu di Ujung Pandang itu Makassar. Kalau Kalimantan itu apa ya? Balikpapan. Ya, ada yang kayak gitu. Jadi kita intinya nanti kita berkumpul di Jayapura. Dari Jayapura kita naik pesawat Trigana sampai ke Yahukimo, Kabupaten Yahukimo. Kita ke pelabuhannya. Karena sebenarnya Korowai ini adalah suku yang secara konteks geografisnya itu tinggal di rawa. Jadi muara antara Sungai Siret dan Sungai Deram Kabur. Nanti akan kita lihat petanya kalau kita punya. Jadi dari pelabuhan Deka itu kita turun ke Sungai Berasa, jauh sampai 2 hari. 2 hari kita akhirnya pertama kali menjejakkan kaki di salah satu dusun marga Korowai yang bernama Bumahai. Itu di Kali Siret. Lalu kita menyeberang ke Sungai Deram. Jadi kita memotong hutan Korowai itu sampai ke titik yang namanya Yafufla. Itu titik Yafufla itu ada titik tempat kita mengadakan kegiatan ini. Jadi 2 hari di perahu, 2 hari trekking di hutan. Jadi total sekitar semingguan lah baru sampai ke Yafufla. Nah, ini yang saya cerita tadi. Jadi kita trekking terus sampai sini. Kurang lebih trek yang kita lalui kayak gini. Ini bukan cuma trek yang kita lalui, tapi tempat konteks geografis dari suku Korowai juga kurang lebih kayak gitulah. Ya, terkait arsitektur dari suku Korowai nggak kita lepasin juga dari bagaimana suku Korowai ini berhidup. Bagaimana mereka bermata pencarian, bagaimana mencari makan. Ada beberapa cara dalam suku Korowai ini dalam mencari makan. Salah satunya itu jerat. Jadi kurang lebih ini sketsa jerat dari suku Korowai. Biasanya buat babi. Lalu mereka berburu menggunakan panah. Salah satu advantage dari suku Korowai ini kemampuan dia dalam merespon konteksnya. Maksudnya kita sebagai masyarakat perkotaan sudah terbiasa dengan konteks geografis kita itu perkotaan. Berbeda konteks geografisnya dengan mereka. Maksudnya kemampuan mereka dalam bertahan hidup dalam konteks mereka itu sangat luar biasa. Kurang lebih ini penggambaran macam-macam mata panah. Saya juga agak lupa nama itunya apa. Tapi ini buat babi, yang kecil ini buat burung, sedangkan yang bergerigi ini buat manusia. Karena secara tradisional suku Korowai ini adalah suku yang tinggal secara famnya itu singular. Misalnya nama saya Wahonom. Tadi kan kita disebut Wahonom ya. Terus ada dusun sebelahnya namanya Sendek. Tadi kita sudah sebut juga ada dusun Sendek. Jadi mereka sebut dusun-dusun ini, lingkaran-lingkaran zona-zona ini mereka sebut boluf. Nah, biasanya dulu tuh mereka saling perang. Macam-macam alasan perangnya. Yang paling utama pasti tentang ekonomi, yaitu pencarian makan. Batas-batas boluf ini mereka punya haknya masing-masing. Misalnya saya di dusun Wahonom, siapa namanya? Oh iya, Raka di dusun Sendek.
Saya nggak boleh cari makan di tempat dusun Sendek. Siapa namanya? Raka nggak boleh cari makan di tempat dusun Wahonom. Tapi ada juga dulu Raka berburu ngambil babi di tempat saya tanpa izin. Nanti mereka kan babu perang. Raka akan diburu sama keluarga saya. Nanti keluarganya Raka akan balik lagi terus sampai kita baku bayar. Kedua, alasan mereka perang itu biasa, harta, tata, wanita. Jadi biasanya itu salah satu dulu kalau sebelum masuknya gereja dan misionaris dan ke peradaban manusia, mereka cara nikahnya itu bawa kabur perempuan. Misalnya dusunnya Raka ini punya perempuan cantik, terus saya Kevin Wahonom mau menikah dengan perempuan dari marganya Raka, saya bawa kabur. Nanti saya dicari. Nah itu mungkin salah satu juga alasan kenapa akhirnya arsitektur suku Korowai terbentuk seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Next. Ya kebetulan ini kita kemarin ikut merasakan bagaimana cara mereka berhidup. Kebetulan mereka nggak dapat daging babi atau daging kasuari. Biasanya bisa daging babi, daging kasuari. Ini tuban, tikus tanah. Rasanya kayak ayam tapi agak-agak lengket lah. Karena juga konteks geografisnya adalah rawa itu sangat erat hubungan dengan sungai. Saya kan tadi ada sebut beberapa kali, maksudnya sungai. Jadi dia ini juga secara spasial akan mengolah sungai sebagai tempat pencarian makan. Ini salah satu cara mereka dalam mengolah secara sungai itu, yaitu bikin perangkap namanya yalum. Yalum ya? Ya. Next. Ya, ini masih yalum. Jadi itu akan ditaruh di sungai. Nanti ikannya akan masuk. Terkait dengan pelestarian, yang sangat disayangkan adalah mulai tahun 2000-an ada spesies ikan namanya gabus toraja. Waktu itu pertama kali kita berangkat ke sana, kita sangat bangga, "Woi, kita makan gabus toraja nih, bla 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 bla." Ternyata pas dicek lagi data sekunder, ternyata itu ikan hama. Bahkan banyak juga di pasar-pasar di Jakarta ini dia jual banyak. Awalnya kita kan, "Wih, gabus toraja," padahal kita di Papua. Ternyata itu ikan hama yang menghilangkan keanekaragaman spesies ikan di sana. Ya, itu terkait agak intermezzo sedikit. Next. Nah, yang kedua, selain berburu, mereka juga salah satu sumber daya yang utama itu sagu. Mungkin sama lah ya di keseluruhan Papua. Cuman saya mungkin agak bisa jelasin lebih detail terkait bagaimana mereka mengkonsumsi. Kurang lebih itu sagu itu sampai matang, kalau mereka nggak di pinggir kali, sekitar 10 tahunan lah. Mulai dari tanam sampai matang bisa dipangkur. Cuman kalau di pinggir kali besar, kayak tadi Sungai Deram atau Sungai Siret, sekitar 5 tahunan. Tingginya itu kurang lebih, tingginya itu kurang lebih 10 meter. Tapi harus dipanggat, habis ditebang kan jatuh ya, kurang lebih 10 meter. 10 meter itu 2 meter di atasnya itu mereka nggak akan pangkur. Mereka kasih itu diemin sampai 3 bulan sampai dia jadi ulat sagu, karena itu salah satu budaya mereka. Nanti akan saya jelaskan. Lalu selanjutnya habis mereka tebang, yang tebang itu laki-laki, lalu mereka belah kulitnya, begitu lah ya, gitulah. Laki-laki juga. Sedangkan yang nanti pangkur perempuan. Dan mereka itu pohon 10 meter itu kalau normalnya mereka nggak bisa habisin langsung 10 meter. Mereka 2 meter. Mereka pangkur. Hasil pangkurnya itu nanti diremes. Air endapan dari air remesan itu yang jadi sagu. Dan tugas dalam meremas itu tugas mama-mama, dan yang nanti akan bawa ke rumahnya masing-masing itu mama-mama. Terkait juga kepemilikan lahan.
tadi sama kayak tadi berburu. Raka ini nggak boleh tebang pohon sagu di dusun saya, dan saya juga nggak boleh berlaku sebaliknya. Akan tetapi sekarang kan dengan adanya program di settlement dan segala macam, akhirnya pola-pola singular tadi akan jadi sangat komunal. Sekarang bisa terjadi, saya diskusi sama Raka, Raka kita pangkur yuk. Oke, kita bagi karena akhirnya terkait jarak, sangat spasial ya, terkait jarak. Nanti kita akan bisa terbentuk pola-pola pengembangan dalam sistem klan itu jadi sangat komunal. Gitu. Next. Nah, yang ulat sagu itu tadi sifatnya sangat seremonial sebenarnya, sangat seremonial. Terkait hulu budaya mereka ada dewanya namanya Chef Abul. Atau kalau Korowai ini berdekatan, dan satu nenek moyang. Kalau Kombai itu sebutnya Raipapu. Saya kurang tahu Kombai kenapa sebutnya Raipapu, yang artinya itu dewa matahari. Kalau misalnya Chef Abul ini putra laki-laki. Nah, di pesta ulat sagu itu biasanya ada gratitude, maksudnya ucapan terima kasih karena panen sagunya banyak. Misalnya dusun saya bisa menghasilkan sagu banyak, nah itu nanti saya akan mengadakan pesta ulat sagu dan mengundang marga-marga lain yang ada di semua hutan Korowai buat pesta di dusun saya. Gitu. Next. Kurang lebih ini bentukannya ulat sagu. Rasanya kayak jus jagung dilapisin sama bubble-bubble gitu. Jadi kalau digigit, tetah, tapi rasanya jus jagung. Oh ya? Iya. Dan proteinnya tinggi. Ada tim waktu itu kan, wih, gaya kan? Sangat. Saya ingin beradaptasi dengan masyarakat. Saya makan 3, besoknya gontok. Karena proteinnya sangat tinggi. Ya. Next. Terkait sama makan, api juga salah satu sumber kehidupan dari peradaban manusia. Ada juga kan suku-suku yang di mana gitu, kalau di Google ada yang bikin apinya pakai batu, atau sekarang pakai korek, atau sekarang elektrik kali ya. Kalau mereka sebutnya Maunan Doholol. Maunan itu kurang lebih artinya api, Doholol itu kayu buah. Jadi mereka buat pakai digesek di kayu. Mungkin next ada nggak kelihatan ya. Jadi dia gesek di kayu, bawahnya itu serabut yang mudah terbakar. Kalau nyala dia taruh di tungku. Ini juga salah satu budaya yang mengakar buat mereka. Maksudnya kayak waktu kita kesana mereka bilang, ini kamu ceritain ya, suku Korowai itu salah satu kekayaan budayanya tuh ini. Ini korek kita, ini kehidupan kita. Gitu. Kalau tadi Mbak ibunya tadi bilang rumah pohon adalah suku Korowai, sebenarnya salah satu bagian dari kebudayaan suku Korowai. Ada juga yang tadi saya bilang pesta ulat sagu. Pesta ulat sagu itu salah satu-satunya ruang publik yang mereka punyai. Yang tadi saya udah bilang, mereka kan tadinya tinggalnya singular, per farm. Farm saya, farmnya Raka. Nah, di pesta ulat sagu ini si tuan pesta mengundang semua marga yang ada di hutan Korowai yang mau diundang untuk datang lalu main tarian. Tariannya bisa jadi? Ya, akhirnya ulat sagu ini jadi salah satu-satunya ruang publik interaksi antara marga dan bentuk berterima kasih kepada yang punya alam, si Chef Abul ini di pesta ulat sagu ini. Yang uniknya, tuan pesta ini kita sebut Milon. Milon itu pemilihannya prosesnya panjang, 3 bulan, ada proses puasa. Dan si Milon ini udah tinggal di rumah pesta ini di depan tiang pertama tempat beradanya Chef Abul. Jadi ini adalah ruang publik yang tercipta oleh suku Korowai. Ya, kurang lebih ini
diagram kualitatif apa aja layer-layer kebudayaan dari kehidupan suku Korowai di secara tradisional. Jadi ini kehidupan Boluf, kehidupan dusun. Ada pangkur sagu, ada rumah pohon, ada berburu, ada tempat pesta. Kurang lebih ini bentukan rumah pohon, tapi pakai sketsa. Jago sketsanya. Ya, ini rumah pohon yang ada di Dusun Homai. Dusun Homai itu yang punya ini, namanya Bapak Bovo. Ini kebetulan dari Kombay. Kurang lebih begini. Aspek geografis salah satu penentu kenapa dia ada elevasi, juga visual. Jadi sebenarnya tadinya ini hutannya rimbun. Mereka potong. Terus ada nimbung-nimbung. Nimbung itu apa ya? Nimbung lah. Nimbung rawa yang jadi background. Sangat cantik waktu itu di sana. Kalau lebih kayak gini. Bayangin nggak kita akses ke sana gimana? Caranya gimana ya? Kita lewat sana gitu. Dan si pohon-pohon yang ditebang ini juga kayak kalau zaman sekarang kayak steger buat konstruksi mereka. Kalau ini rumah pohon di Bainggatun, Dusun Bainggatun, kurang lebih sama. Dan mereka nggak ada ukuran meteran, misalnya pakai meteran 3 meter kali 5 meter, nggak ada. Termasuk juga terkait tangga. Jadi ukuran mereka itu didefinisikan dengan kebutuhan ergonomis mereka. Si tangga ini pakai kayu buah yang sudah agak besar yang bisa kuat dalam kita berpijak. Mereka itu buatnya 1 kali tarik. Misalnya ini pohon, taruh 1 kali tarik, mereka potong, 1 kali tarik, mereka potong. Jadi kebutuhan ruang mereka akan kebutuhan ini, safety-nya terdefinisi dari situ. Iya. Ini konstruksi. Gimana menjelaskannya? Dari atas. Jadi yang kalau secara kesimpulannya itu struktur rumah pohonnya itu ini kayak ini para-paranya. Terus ketemu sama tiang utama kayak buku di atas pulpen gitu, di atas botol air nih. Jadi dianya ini udah kuat sendiri, si pohonnya sebagai penyangga elevasi. Lalu dilanjutkan oleh tiang-tiang utama samping, terus langsung naik ke struktur atap. Lalu mereka isi atap dulu, baru mereka sisip di samping. Kurang lebih seperti itu. Mereka juga semua sambungan itu berupa sambungan ikat, pakai tali merah atau tali rotan, yang memang banyak di konteks geografis mereka itu rawa. Next. Ya, ini Dusun Sendek lagi. Ini di dalam rumah pohon. Iya. Kurang lebih katanya akan seperti itu terlihatnya. Harus simulasi sih biar kelihatan. Cuman ya kurang lebih begitulah. Ada beberapa ikatan-ikatan yang tercipta oleh suku Korowai dan sangat kuat. Saya udah cek dan kita udah coba juga sendiri ngikatnya bagaimana, belajarnya gimana, sambungannya gimana. Kurang lebih gitu kehidupan tradisionalnya. Tapi sejak 1977 itu ada satu orang bule namanya Johannes Velderson. Kalau misalnya ada antropologi di sini harusnya sangat mengetahui siapa dia. Dia ini salah satu yang mencetuskan bahwa mari kita hidup berkumpul suku Korowai, karena peradaban dimulai dari situ. Ini foto Johannes Velderson sama orang Kombay dan Korowai di tahun 1977. Di pertama kali itu buka kampung tuh dia di rumah.
Kalau ini tadi Yafufla, ini Sungai Deram, ini yang di rumah. Kurang lebih kayak gini. Yang di rumah ini merupakan salah satu distrik yang dikembangkan waktu pemekaran distrik. Dia termasuk di Kabupaten Bovendigul, distrik yang di rumah. Tapi dalam pengembangan distrik ini banyak jadi sangat kacau secara administratif terkait jarak. Misalnya, si Yafufla tadi masuknya ke distrik Wambai yang jaraknya jauh lebih jauh dibanding dia ke distrik yang di rumah. Jadi terkait bantuan dari pemerintah, maksudnya kan akhirnya proses administrasi ini kan sangat berkaitan dengan otsusnya di Papua, dana desa. Jadi masih sangat, yang saya alami kemarin itu sangat berantakan gitu loh. Ini kebetulan balainya, distriknya di sini, tapi di distrik itu juga termasuk kampung. Jadi kalau distrik itu apa ya? Kecamatan ya. Kecamatan ada kelurahan. Nah, kecamatan dan kelurahan itu di satu tempat yang sama, tapi lucunya di rumah ini RT-nya ada di distrik Wambai salah satunya. Jadi ini RT 1, RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, RT 5-nya di Wambai. Jadi pemekarannya itu masih belum tertata dengan rapi, kurang lebih gitu sih kondisinya sekarang. Kalau ini Yafufla ini berdirinya itu di atas tanah Wambai juga. Yang tadi juga, yang di rumah itu di atas tanah Wambai. Jadi kalau misalnya lihat peta lagi deh, peta yang sebelumnya. Jadi kalau misalnya secara kualitatif ya, ini Sungai Deram Kabur, sebelah sananya itu Sungai Siret. Jadi tengah-tengah ini adalah tanah suku Korowai. Kesini ada Deram Kabur, baru Digul yang akan menghadap terus ke Sungai Bovendigul. Nah, di antara Sungai Deram Kabur sampai Sungai Digul ini itu daerahnya tanahnya Wambai, dan dua kampung ini adanya di tanah Wambai. Sedangkan masyarakat yang tinggal di sana nggak cuma masyarakat Wambai tapi juga masyarakat Korowai. Gitu lah. Nah, si Yohanes Foundation tadi sukses dalam mengajak suku Korowai buat tinggal bareng. Misalnya tadi dia di rumah deh. Awalnya itu cuman dari airstrip sampai ke pelabuhan. Mereka itu berhasilnya karena banyak bahan kontak. Akhirnya mereka kasih baju, mereka kasih nilon, mereka kasih rokok, mereka kasih barang-barang besi. Akhirnya sangat berimpact ke bagaimana kebudayaan suku Korowai sekarang. Misalnya gini, next. Nah, tadinya kan, tadi timba kali nggak ada ya? Iya, tadinya secara spasial tempat mereka mencari makan tuh hanya di anak-anak kali kecil yang bisa dikasih perangkap, atau tadi timba kali belum kebetulan mungkin slide-nya ke-skip. Jadi timba kali itu mendapatkan ikan dengan cara mengosongkan kali. Jadi kali kecil mereka pele itu dibendung ya, dibendung. Aliran dari kepala kalinya sampai ke muaranya, lalu itu jadi genangan, mereka kosongan. Nah, sedangkan si Bapak Pendeta ini dan penginjil dan pendatang yang memberikan manfaat buat mereka selanjutnya memberikan barang-barang peradaban. Misalnya si molo ini berupa kayak batang besi yang ujungnya ditajamkan kayak panah, diikat sama ban dalam. Akhirnya mereka bisa mengakses sungai besar, Sungai Deram tadi, buat mereka mencari ikan, udang gitu. Jadi secara spasial kedatangan si Bapak Yohanes ini sangat mengubah kebudayaan si suku Korowai juga.
Gudangnya segede gini kurang lebih. Ini tangan saya segini. Gudangnya lumayan bagus, gede-gede. Itu parang. Mereka juga akhirnya dikasih parang sama para pendatang itu. Ini rumah resettlement yang sekarang terjadi setelah proses panjang. Kurang lebih ada 2 macam yang sekarang terjadi di sana. Pertama, mereka pakai gabah. Gabah itu adalah pelepah sagu muda. Jadi kalau misalnya segara info, sagu itu sampai matang 2 kali matang. Pertama pendek dengan pelepah sagu yang kecil, nanti dia akan tumbuh lagi, merontokkan pelepah sagunya, baru mereka tumbuh tinggi lagi, yang pelepah yang lebih besar-besar. Nah, pelepah kecil-kecil ini dijadikan bahan mereka dalam membuat pembatas tembok. Kalau ini pakai papan. Coba lihat yang pakai kisi. Nih, ini tuh gabah ya, gabah. Suku Korowai juga nggak terlepas dari masuknya peradaban alat-alat seperti senso mesin. Mereka dapat kayu papan ini dari senso mesin. Ketika ditanyain mereka pakai kayu apa dalam mensenso, dalam mendapatkan kayu papan, oh pohon apa aja yang bisa kita senso. Maksudnya yang tadinya kebudayaan sangat melestarikan hutannya jadi sangat eksploitatif. Nah, ini juga. Ini adalah pemanfaatan dana desa. Dana desa Kampungnya Kufla yang nilainya sekian yang ada di berita-berita kurang lebih segitu. Pas saya baca LPG-nya kurang lebih jadi kayak gini. Tapi pas ditanya ini rumah siapa? Rumah kampung. Sedangkan rumah-rumah masyarakat masih kita di kurang lebih kayak gini. Jadi pemanfaatan dana desa juga masih bermasalah di sana. Kalau ini, saya juga tadi bilang kan bahwa sebenarnya masyarakat Korowai ini juga tidak terlepas dari perkembangan dunia. Di sini udah ada masuk beton, ada seng. Jadi ini kalau pengadaannya itu berupa rumah semi permanen, setengah beton, setengah papan. Next. Ini juga. Kalau ini adalah sambungan konstruksi atap penutup atas dari rumah gabah. Kalau di kampung ini mereka mengadaptasi dari Papua secara keseluruhan, yaitu Wamena kalau nggak salah. Jadi itu pakai sistem anyam. Sedangkan kalau misalnya di dusun mereka sistem sisip. Iya. Kalau ini kurang lebih ruang dalam rumah papan tuh kayak gini. Ya, ini kegiatan kita di ujung. Sebelum kita pulang kita mewarnai bersama masyarakat. Tapi yang lucunya bapak-bapaknya juga ikut. Sekian dan terima kasih. Mungkin penjelasannya kurang detail, gak apa-apa ditanyain aja yang mana nanti saya coba jawab dengan lebih detail. Jadi saya sebagai alumni di UI apresiasi sekali terhadap hasil kerjanya anak-anak ini gitu. Tapi saya perlu garis bawahi bahwa penelitian tentang vernakular itu sebetulnya sudah dilakukan sejak awal-awal, bukan UI aja, hampir semuanya. Nah kalau ini audiensinya banyak UI, ya bukan soal UI-nya ya, tapi bahwa itu sudah dimulai dulu namanya arsitektur tradisional. Terus apa sih manfaatnya masuk di dalam obrolan heritage gitu ya? Jadi sebetulnya kita nih mau ngapain setelah ini? Saya sih cenderungnya
kenapa juga mengusulkan ini masuk ke Badan Pelestarian itu supaya ada tindak lanjut. Ya. Mau ngapain lagi sih? Jangan ulangi seperti yang kita yang lama-lama udah masuk, bungkus, buang, udah nggak jelas gitu ya. Jadi di sini kan ada program yang dilakukan oleh IAI Badan Pelestarian dengan PDA, Pusat Dokumentasi Arsitektur. Nah, relasinya menurut saya begini, ditinjaunya kan arsitektur sebagai hasil proses berbudaya, ya, berarsitektur itu ya. Nah, dia produk, jadi benda sebetulnya. Arsitektur itu proses ruang, tapi wujudnya kan 3 dimensi. Nah, sebelum itu di dalam kebudayaan dihasilkan oleh yang namanya perilaku. Perilaku itulah yang menyebabkan terjadi kebudayaan. Selain perilaku antar anggota mereka juga melakukan adaptasi terhadap lingkungan. Nah, arsitektur yang saya tahu, yang saya pahami, nggak mengajarkan perilaku ini. Jadi dulu ya kalau ke lapangan, makanya kalau di kota ke bandara, ke ini gitu ya, kota. Nah, waktu masuk ke arsitektur tradisional juga yang dilihat cuman bendanya aja, jadi sibuk aja ngurusin denah tanpa potongan. Ya, ininya notasinya pakai sentimeter dan segala. Tapi tidak memahami prosesnya kenapa wujudnya seperti itu. Di dalam bahasa tadi kan Kevin ngomongin soal apa dengan heritage. Heritage dalam pengertian adalah warisan budaya. Warisan budaya benda dan tak benda. Bendanya salah satu produknya adalah bangunan arsitektur. Yang disajikan oleh Kevin dan oleh Monik itu sebetulnya lebih ke hulu lagi gitu ya. Anda terangkan adalah sebetulnya intangible-nya, yang tak bendanya, nilai-nilainya. Nilai itu lahir dari mana? Dari ide. Budaya ada 3 secara mudahnya. Satu yang melahirkan ide-ide, ideologi, sifat ide, gagasan, perilaku. Tidak perilaku, gagasan. Ya, jadi selalu dia ke atas gitu ya. Lalu dari situ keluar hubungan antara perilaku antara manusia dengan manusia, lalu manusia dengan lingkungan. Keluarlah nilai-nilai. Akhirnya keluarlah benda. Salah satunya wujudnya adalah arsitektur tradisional. Oleh sebab itu, kita dikenal sangat kaya sekali karena masing-masing daerah itu hampir dari sekitar 300-an suku bangsa yang ada, ya tersebar oleh pusat, kita mengenal puluhan ragam bentuk arsitektur tradisional. Dan sebetulnya yang ingin ditangkap sama kami sebetulnya di balik itu tadi, kenapa seperti itu? Kenapa? Kan saya tahu karena survei yang sekarang dilakukan 3 mingguan, sudah seperti seorang antropolog lah menurut saya. Jadi sebetulnya nanti dalam tanya jawab tajamkan itu, dan istilah jangan pakai senti, istilah pakai yang lama, pakai aslinya, baru dicari padanannya ke kita. Jadi nama pakai nama lama, disitulah pentingnya kita. Kenalilah negerimu kan, artinya memang kita mesti masukkan semua keterangan yang ada, jadi merupakan dokumentasi. Nah, dokumentasi ini menurut saya setelah 6 wilayah gitu ya, sudah sepantasnya dikembangkan terus gitu. Yang entahlah lewat media IAI, entah media malah saya bilang ini sudah harus naik ke tingkat lebih tinggi lagi, dan mudah-mudahan bisa diakomodasi oleh IAI ke depan supaya betul kita ngomongin tentang arsitektur kita, nasibnya dan ke depan mau apa. Kurang lebih itu yang nanti ditajamin oleh Monik sama ini gitu. Yang kita, kalau saya pribadi pengen dengar yang behind-nya, kenapa dia bentuknya seperti itu gitu. Masalah orientasi juga jadi penting gitu. Kenapa seperti di Sabu ada perahu kan, itu kejawab di dalam laporan-laporan yang saya baca gitu, dan itu perlu disajikan karena itu menarik. Kalau saya bentuk arsitektur udah bosan, pusing ngeliatnya. Lebih baik kita mengenali kenapa dia sampai sana. Dan menurut saya audiens obrolan heritage memang menekankan pada nilai-nilai yang intangible itu.
Ya, oke. Pengantar dari saya. Silakan 3 penanya. Satu, saya apresiasi ya dengan ada di tim ekskursi ya. Saya dulu juga pernah ikut di ekskursi Bima ya, waktu itu sama kalian nyebutnya Kopkemas ya, Kopkemas. Nah itu, tapi saya ingin tahu dari beberapa danau wilayah ini bisa nggak dikasih, mungkin nanti satu-satu ya. Tadi karena sebagian ada yang cepet-cepet banget kan tadi, cepet-cepet. Ya. Yang paling panjang yang Kevin yang Korowai. Sebenarnya kalau boleh sih saya pengen dari masing-masing itu. Tadi kan karena kalian tuh lebih baik dibanding zaman saya tuh hanya datang, seperti tadi Mas Ipul bilang, lihat, gambar, nanti selesai. Gitu, jangan mati dibentuk foto, diulang, digambarnya di kampus. Kalau kalian sampai stay-nya tuh lama gitu ya. Jadi melihat perilaku. Jadi seperti bahasanya yang rumah asuh juga melakukan hal itu. Jadi ada residensinya. Tapi kalau dia proses pembangunan, kalau ini kan ada kalian tinggal dan mengamati budayanya sambil diskusi gimana prosesnya gitu kan. Tapi nggak sampai ngalami, kalau rumah asuh sampai ngalami bangun ya. Itu 2 hal berbeda, nggak masalah. Tapi prosesnya tuh lebih banyak, dan itu yang saya pengen tahu dari ke-6 ini. Boleh nggak bisa dicari summary aja masing-masing satu struktur, ada beberapa item yang bisa kalian temukan. Oh ternyata yang di Bima tuh begini. Misalnya saya pengen tahu filosofi jujur aja, karena zaman saya tahunya bendanya doang gitu, bendanya aja selesai. Karena kita hanya berapa hari di sana, 2-3 hari doang. Balik lagi zaman dulu pakai mobil lagi. Dari Jakarta lebih pakai mobil. Berapa kali nyebrang. Nah kayak gitu. Jadi kalau boleh saya minta summary-nya satu-satu kalau boleh tahu. Nanti dari yang itu. Korowai sih tadi hanya saya nangkep sekilas, tapi kan nggak ada summary. Akhirnya ternyata dari setelah kami tinggal di sini dengan mengamati pola hidup begini, makanya kenapa bentuknya seperti ini? Karena tadi itu arsitektur bagian dari budaya, hasil dari budaya. Dari ketika Anda tinggal di sana kan bisa mengamati budaya itu aja sih. Karena saya kenapa nanya begini, karena kami dari Badan Pelestarian emang punya tanda petik visi untuk kita tidak mau hanya melestarikan pelestarian dalam konteks arsitektur kolonial, tapi arsitektur kontemporer, karena itu modal kita. Dan ini saya ketemu ini juga menarik tadi Bang Ipul, kalau kita harus bisa ngambil nilainya. Kita bukan menjiplak bentuknya, tapi mengambil nilainya yang kita kembangkan dalam kekinian kita. Nggak tahu itu salah satu strategi. Jadi kita ingin banget ngumpulin begitu. Syukur-syukur kita bisa sekedar diidentifikasi, nanti dibikin dokumentasi apapun bentuknya. Pemikiran itu jadi kita sebarin. Karena sekarang kita ada namanya obrolan heritage nasional tuh, kita nyebutnya kolonial vs vernacular gitu. Jadi menuju arsitektur Indonesia. Itu kita ngambil berapa tokoh, kadang-kadang itu pindah-pindah, ganti-ganti orang. Tiap daerah ganti-ganti. Tapi itu larinya sama. Hanya sekarang saya ngambil dari sini. Gitu. Adik-adik tim ekskursi untuk itu tadi filosofi apa yang bisa dicerita dari itu. Nah pertanyaannya kan ini udah berapa tahun? 8 tahun ya berarti yang 6 tahun yang dokumentasi udah lebih terstruktur gitu ya. Itu dari Dia bikin buku lah ya masing-masing ya. Iya. 6-6-nya ya. Ada yang bawa nggak contoh bukunya? Oh ya, udah silakan. ada ya. Berarti harus di make available online. Itu untuk yang adik-adik yang akan berangkat ya, itu bagaimana pembekalannya? Apakah ada perkembangan dari template-nya gitu misalnya untuk pembekalan jalan berikutnya? Ini tertarik dengan judulnya yang di-share di GoWeSerides. Jadi justru kami tertarik karena judul Korowainya. Jadi kami bertiga terobsesi sama, karena kita udah ke Bali, beliau udah ke Nabire, Wellsack, segala macam-macam, Raja Ampat 14 kali. Jadi kalau yang pertama kenapa tiba-tiba backgroundnya memilih Korowai satu. Yang kedua, selama periode itu kan kurang lebih 3 minggu ya. 3 minggu dengan perjalanan yang panjang itu, sempat nggak ngalamin mereka membangun rumahnya. Cerita sedikit dengan dari mereka membangun rumah, moga-moga sempat ada fase ngalamin proses itu. Jadi kepengen tahu itu. Terus kalau selama kalian di sana, ceritakan keseharian yang selama di sana. Ya, jadi ekskursi ini adalah suatu program sok-sokannya mahasiswa ini ya sebenarnya.
udah nggak dikasih biaya, nggak ada kredit ke SKS, terus bercucur darah dan keringat, darah dulu baru keringat ya, selama berbulan-bulan menggodok materi dan akhirnya turun ke lapangan. Sebenarnya ada satu hal sih yang kalau menurut saya pribadi adalah kenapa selama ini selalu bermasalah dalam masalah uang adalah mahasiswa UI ini, mungkin ini saran buat kalau ada mahasiswa, sebenarnya harus terbuka bahwa sebenarnya di lapangan tuh kondisinya kayak gimana. Nggak cuman arsitektur doang yang ada di lapangan, maksudnya ada antropologi, bahkan apapun yang terjadi di lapangan. Misalnya kita ngomongin tradisional, di situ juga ada pariwisata, yang dimana kalau secara jujur kita masuk ke dalam, motornya itu ya pariwisata dalam masalah budgeting gitu. Dan mungkin lebih banyak mahasiswa ini harus lebih banyak berani keluar dari zona nyamannya. Ya sendil-sendilin aja lah itu orang-orang pariwisata mungkin. Kalau misalnya gini, kalau memang ini adalah aset pariwisata, misalnya, kalau ini mau hilang, siapa yang harusnya pertama kali teriak? Bukan mahasiswa toh. Kalau emang ini aset, harusnya kan kementerian terkait misalnya yang harusnya bergerak. Dan kalau emang ternyata nggak ada orang, kita cari, ternyata bisa kerjasama sama mahasiswa-mahasiswa dari universitas-universitas yang sangat banyak di Indonesia ini gitu. Itu sih maksudnya, akhirnya pembekalannya itu nggak cuman masalah konten, tapi persiapan motor acara secara keseluruhan sih. Dukungan dari siapa, mungkin link-link kayak gini juga. Terima kasih kepada PDA dari IAI sudah membukakan jalan buat kami buat bercerita sedikit. Itu sih yang jadi penting. Poin 3 belum. Kenapa memilih Korowai selama berada di sana? Apakah Sukorowai membangun rumahnya? Bagaimana kesadaran dari timnas Korowai? Jadi ini terus Korowai, Ibu. Jadi kenapa? Sini. Siapa namanya? Oh iya. Kenapa pilih Korowai? Jadi waktu itu 2015 kebetulan saya jadi project officer. Saya berasa ekskursi ini simpelnya udah butuh pembaharuan terkait konten, terkait operasional, terkait publikasi, terkait impact yang dirasakan sama masyarakat. Kenapa Korowai? Karena si ekskursi ini di Papua belum pernah. Terus di Papua ini kita cari yang mana sih yang membutuhkan susah. Ya, maksudnya belum ada gitu loh. Belum ada yang masuk ke sana. Belum pernah. Ada sih sebenarnya namanya Rupert Stats. Rupert Stats itu salah satu antropolog yang terkenal. Kemarin waktu antropologi UI ulang tahun dia diundang, tapi kita nggak bisa datang karena kita lagi. Tapi gitu, maksudnya akhirnya ingin menjalankan Tridharma perguruan tinggi ya, enggak. Akhirnya gini, maksudnya akhirnya ekskursi ini yang tadinya kalau definisinya cuma jalan-jalan, isinya kegiatan ini udah terlalu berat buat namanya. Akhirnya saya rasa kita perlu pembaruan nih, akhirnya kita pilih Korowai gitu loh. Terlepas keunikan arsitekturnya, itu tadi ingin memberikan pembaruan kepada ekskursi gitu. Selama berada di sana, apakah Sukorowai membangun rumahnya dan kira-kira gimana pengalaman waktu kita di Korowai? Sebenarnya ada pengalaman kita membangun rumah bersama. Jadi mulai dari potong pohonnya. Cuman kita waktu itu simulasi sih, maksudnya pertama waktu hari-hari awal nih kita belajar pakai pen dan pensil. Kita cari terapi, ajarin dong gimana sih ngikatnya tiap sambungan, gini loh, gini, oh iya. Terus kita beralih ke rumah yang lebih kecil, skalanya nggak besar, yang masih landed, tapi cuma latihan ikatnya. Latihan ikat, bikin kandang ayam kalau nggak salah waktu itu. Kandang ayam, cuman landed. Terus akhirnya kita pergi ke dusun, ke Wahono waktu itu. Kita simulasi sekitar 3 harian, kita jadi mulai dari bikin para-para diikat, tutup sama kulit kayu damar hutan, terus bikin atapnya, tutup makanya tadi saya bilang kan di kampung itu pakai anyam teman
di dusun dia pakai sisip, disisip gitu. Kurang lebih 3 harian, cuman kecil lah, 2 meter kayak 2,5 lah. Jadi buat kita pembelajaran sambungan dan segala macam gitu, yang tangible. Bagaimana keseharian dari Korowai? Sebenarnya terkait pelestarian, kita nggak boleh nutup mata bahwa sebenarnya sekarang kebudayaan suku Korowai itu nggak cuma tinggal di dusun, tapi bukan cuma tinggal di kampung. Akhirnya bagaimana mereka menghidupi kedua kehidupan ini, baik di kampung maupun di dusun, jadi salah satu bagian. Kalau misalnya terkait sama pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan dari tindakan perlindungan, ya itu kalau di pelestarian harus jelas delineasinya. Delineasi, kalau misalnya dalam mempertahankan kebudayaan, kurang lebih harus dipertahankan tempat mereka berbudaya, yaitu si hutannya sendiri. Terkait kebudayaan sebenarnya, kalau menurut saya pribadi, bukan soal kita harus nyuruh mereka tetap pakai baju adat mereka, bukan soal tentang mereka harus tetap makan sagu, nggak boleh makan nasi, nggak gitu. Tapi akhirnya si kebudayaan ini merupakan filter dari masyarakat yang menghuni batasan geografis tertentu terhadap aspek-aspek luar yang akhirnya mengganggu keseimbangan alam. Misalnya kalau di Korowai ada sawit, ada karet, ada yang semua itu yang nggak ada hubungannya sama kebudayaan suku Korowai, itu bisa difilter. Kalau misalnya tadi kita buka kapasitas yang hadir paling bawah, atasnya ada ya. Ini tadi. Kalau dari ini kan Bovendigul, ini Mapi, Asmat, Yahukimo, Pegunungan Bintang. Korowai itu ada di antara 5 ini. Kasih itu rentang kilometer berapa supaya kita masuk ke atmosfer itu, bahwa itu jaraknya berapa? Let's say lah kurang lebih. Kalau 7 hari nyampe sana kan. Kalau misalnya tadi 2 hari itu yang jalan dari antara Sungai Siret sampai Sungai Deram Kabur itu saya udah ukur pakai GPS 17 km,67 dalam 2 hari. Kalau dari Merauke sampai Bovendigul ada daerah namanya Asiki, itu semua udah sawit semua. Bahkan di Merauke juga ada persawahan. Jadi si tindakan perlindungan ini jadi sangat penting untuk menjaga stabilitas alam sebenarnya. Hutan rawa tropis ini daripada dimasukin sama sawit kan? Sawit perlu kalau kedepannya sih perlu adanya, nggak tahu lewat formal atau lewat masyarakat langsung, tadi perlindungan dari suku Korowainya, maksudnya tanah dari suku Korowai ini dari ancaman-ancaman ini. Bahkan kemarin waktu kita kesana kita juga sempat nanya, ternyata mapping dari masyarakat juga udah punya terkait, saya mau kok terima pengembangan, saya mau kok dijadikan distrik, cuman ada batasannya. Misalnya kayak Yani Rumah tadi itu kan udah jadi distrik, dia itu masuk ke tanah Kombai. Akhirnya yang jadi parameter buat masyarakat adalah dusun-dusun mana yang sebenarnya itu kan tanah dusun. Mereka nggak kasih pemerintah, tapi mereka pinjamkan untuk menerima pengembangan dari pemerintah. Nah, mereka punya batasan-batasan tertentu nih, yang mana yang boleh, yang mana yang nggak boleh. Misalnya delineasinya mungkin belum jelas Pak sekarang, tapi bisa jadi secara kualitatif. Misalnya dari kepala Kali Siret sampai muaranya, kepala Kuali Daram sampai muaranya ketemu di Basman, itu yang harus dilindungi. Sedangkan berapa ya? Kalau kasih average, nah, rentang kilometer. Ya, tadi kalau Siret ke Deram itu kurang lebih 17 km,67, cuman dari kepala sungai ke bawahnya itu yang saya belum jalanin. Cuman yang itu tadi udah. Sedangkan kalau Kombai, daerah Kombai itu dari Yafufla ke atas. Sedangkan ke bawahnya tadi udah ada Yani Rumah, udah ada distrik Kombai, udah ada Bovendigul ke atasnya. Jadi mereka sendiri udah bisa menyampaikan bahwa sebenarnya ini loh daerah yang boleh dikembangin. Akhirnya kemarin cerita, akhirnya kenapa kok boleh ada yang dikasih, boleh ada yang nggak dikasih.
itu terkait sagu. Akhirnya daerah-daerah yang mereka sebutkan tadi itu mereka bilang itu sagu banyak di situ, nggak boleh ada sawit. Sedangkan kalau daerah-daerah yang tadi sawitnya sedikit, sagunya sedikit, kurang lebih gitu sih. Jadi pengalaman hidupnya kita kemarin itu adalah kita nggak boleh bilang suku Korea itu tinggal di rumah pun nggak cuma itu, tapi itu merupakan salah satu bagian dari kebudayaan suku Korea. Tapi sekarang Korea yang sekarang itu mereka tinggal di kampung, ada yang tinggal di kampung, ada juga di dusun terkait pencarian makan gitu. Maksudnya akhirnya sekarang jadi mereka menghidupi dua kehidupan yang nggak terlepaskan misalnya gitu. Misal banyak juga yang pemerintahan kayak kemarin saya baca Profesor kan? Pak Handrol Kito, antropolog lagi S3 di UI, mereka bilang ada kegagalan di Basman tentang resettlement dari masyarakat suku Korowai. Di Basman itu di Mapi, di sekitar sini. Pas saya kuliah di sana ternyata apa? Enggak gagal. Tapi pengadaannya itu 60 kakak. Sedangkan yang ada di Basman itu 30 kakak. 30 kakaknya lagi itu adalah mereka tarik dari daerah bukan distrik dari daerah Basman. Misalnya di Yafufla tadi yang jaraknya tadi dari kepala kali sampai ke maksudnya itu di Muara Kari. Ada satu masyarakat bilang, gue masuk ke sana, tapi gue nggak tinggal di situ, orang gue bukan masyarakat situ. Akhirnya gimana? Yang 30 nggak ditinggalin. Jadi kegagalannya kayak gitu. Maksudnya akhirnya bahkan sampai ada masyarakat lokal yang bilang kalau mau kasih bantuan itu jangan lewat Pemda, tapi lewat pusat, misalnya Bandara Danau. Ini Bandara Danau, jaraknya kurang lebih 2,5 jam dari Yafufla naik ke Tinting. Udah kayak gini, ini bantuan langsung dari Bapak Presiden. Iya, jadi ada tulisannya. Nah, bukan rintis, kalau ini bahkan udah jadi bandara, bukan airstrip. Karena udah aspal. Kalau nggak salah itu kargo setiap hari masuk 7 kali. Kargo saja. Dan dari Jayapura bisa, dari Bovendigul bisa, dari Merauke bisa. Dan di sini kalau nggak salah udah ada Yayasan Lentera Harapan bikin sekolah. Yayasan Lentera Harapan bikin sekolah. Di sini itu siapa? Iya itunya, Yayasan UPH. Mereka bikin sekolah di sini kerjasama sama Gidi. Yang pasturnya boleh namanya Trevor Johnson. Jadi Bang partai. Kurang tahu Pak kalau soal itu. Saya tidak bisa berkomentar. Iya, saya tidak bisa komentar. Ya, kurang lebih begitu. Akhirnya, kalau misalnya tadi ditanyain filosofi, kalau di Korowai sendiri akhirnya lebih ke arah vernakular yang merespon konteksnya. Jadi terkait penggunaan material, misalnya tadi seng didatangkan dari Basman dengan ongkos berapa liter bensin yang per liternya 25.000. Tapi mereka maunya ketika ditanya bagusnya rumah apa, mereka diskusi lama, terus akhirnya menyimpulkan waktu itu kita lagi diskusi rame. Jadi kalau ke depan rumahnya mau gimana, mau panggung atau gimana? Bagusnya ini Bapak Kevin, landed aja, landed mereka nggak tahu landed ya, nggak panggung. Terus bahannya apa? Semen permanen aja, beton, papan. Terus atapnya apa? Seng. Oke. Nggak lama saya ditarik sama salah satu masyarakat itu. Sebenarnya tadi itu kita belum suatu suara, tapi saya tanya sebenarnya butuhnya yang kayak materialnya itu atau yang tahan lama? Apakah berarti material lokal nggak tahan lama? Belum tentu. Tapi kan butuh pengembangan penelitian lebih lanjut sebenarnya. Terus siapa yang bilang harus kayak gitu? Kepala kampung. Tadi kepala kampung namanya kayak gitu. Terkait program pemerintah kan akhirnya gabah tuh nggak ada nilai ya gabah sekian meter berapa, nggak ada itu. Mungkin akhirnya bantuan saya nggak ngerti. Cuman akhirnya mungkin pertanggungjawabannya akan sulit di situ dan butuh penelitian lebih lanjut dalam penyesuaian value dari material lokal dan material yang sedang ada di satuannya PU. Gitu sih kurang lebih. Belum terjawab. Ini saya mau revisi Kevin sih soal pertanyaannya Ibu yang tentang pemilihan Korowai. Karena saya paling bertanggung jawab soal itu sebenarnya. Jadi itu saya kabit materinya. Di sini ada beberapa partner saya Adit. Kami
my Mana Adit? Adit ya, itu dia wakil materi saya. Dia juga Desi ini tim riset saya, ketua tim riset saya. Saya kalau Kevin tadi bilangnya ya karena Papua terus kita pengen satu hal yang baru. Kalau saya yang menginisiasi hal itu, terutama saya dan Desi ya, itu kami nggak ada kepikiran itu sama sekali sih sebenarnya. Kami nggak kepikiran gue pengen kelihatan paling kece atau apa gitu. Ya I know gitu. Saya ya takutnya ada nangkepnya kayak gitu. Maksudnya ada hal yang baru. Ya memang sih kita pasti pengen ke tempat yang baru. Cuman waktu itu kami itu prosesnya adalah kami research sebenarnya. Kami ada research, kami nggak mau, aku takut banget tadi jangan sampai nih ada mahasiswa yang dengar terus tiba-tiba kayak cetusin ide, yaudah gue mau kesini, yaudah. Tapi tanpa ada satu riset sebelumnya. Nah, aku pengen nambahin di bagian itu sih. Kenapa kita bisa pilih Koroy? Kan kita ada riset dulu sebenarnya. Kita mau belajar apa dulu, itu big questionnya. Kita mau belajar apa? Sama ini yang belum dipelajarin apa? Jangan sampai kita datang ke sana cuma nyusahin orang di sana, tapi nggak tahu mau ngapain. Itu yang paling saya pelajari waktu saya di Wakatobi. Itu yang bikin saya pengen banget jadi kabit materi. Oke, waktu itu saya bilang sama Kevin waktu ekskursi maju, ya udah siapapun PO-nya, tapi kalau ada yang mau jadi kabit materi, ya saingan dulu sama gue. Kadang gue mau jadi kabit materi. Kenapa? Karena aku pengen banget materi itu dibikin sebegitunya dan bisa bermanfaat itu. Biasanya kita waktu pengalaman aku di Wakatobi, datang aja nih, nyusahin aja. Karena orang-orang sana tuh sangat welcome dengan kita, ya nggak Bu? Orang-orang sana kan welcome banget, oh ada pendatang, oh iya mau makan apa, dianterin apa segala macam. Wah, terus pulang-pulang kita ngapain? Ya udah ngambil dari mereka aja, terus kita nggak ngapa-ngapain. Ya udah kita kaya aja di sini, tapi kita nggak bisa ngasih apa-apa. Jadi itu awalnya kenapa aku dan tim itu bikin satu riset, apa yang mau kita pelajarin. Akhirnya kami belajar dari pelan-pelan, apa sih arti vernakular, oh tradisional, oh konteks apa yang kita belum pelajarin. Akhirnya sampai kita belajar ada namanya teorinya Johari Window, itu sampai kayak oh ya ini hidden place. Oh ya gimana kalau kita belajar tentang tempat yang sebenarnya tersembunyi, malah sebenarnya dia nggak tersembunyi. Apa dong? Apa karena elevasi? Apa karena apa? Dia tuh long banget researchnya sebenarnya. Itu ada kali sebulanan lebih, kita cuma lebih banget ya kayak itu buat mikirin itu aja sih. Kita sebenarnya mau kemana sampai akhirnya cetusnya itu ke Koroy. Sebenarnya saya tuh takut tinggi, saya nggak berani waktu naik ke pohon itu bener-bener gemetaran parah. Tapi kenapa mau ke sana? Karena dengan dasar ada satu researchnya sih sebenarnya. Kita pengen belajar apa dari situ. Aku pengen tambahin soal kenapa bisa pilih Koroy. Karena kita mau belajar perspektifnya sebenarnya. Kenapa dia elevasinya, terus kita yang orang di bawah tuh kayak gimana elevasinya. Terus tapi pada akhirnya juga mau jawab tentang yang summary beberapa tempat. Saya udah beberapa mengurusi ekskursi lah, ada 3 ekskursi lah kurang lebih saya bantu. Yang paling saya pahami pada akhirnya ekskursi dari beberapa tempat ini ngomongin tentang konteks yang paling penting sih. Ngarepin tentang nenek moyang atau gimana ya itu mungkin next lah. Cuman yang paling penting itu konteks, bagaimana mereka merespon konteks. Waktu saya research tentang Koroy, sebenarnya kalau kita hitung ya zaman, aku nggak tahu antropolog secara detail ya, cuma waktu aku baca researchnya ini, kita tuh ada beberapa zaman, ada zaman batu, ada zaman ini segala macam. Koroy kenapa masih sangat anggapannya primitif, walaupun enggak, karena dia itu sebenarnya di zaman yang masih batu sebenarnya. Menurut research dari Profesor Nandro itu juga, dia di zaman batu. Sedangkan kenapa kalau di tempat-tempat lain itu kayak smooth, ya nggak sih? Kayak perubahannya sangat smooth. Karena mereka itu ya bisa ngikutin zaman. Kalau Koroy itu tiba-tiba diisolasi, tiba-tiba dikasih parang, ya dikasih rumah, terus mereka kayak kaget. Karena mereka tuh kayak anggapannya ngeloncatin 3 anak tangga sekaligus. Zamannya tuh harusnya pelan-pelan kan? Pelan-pelan berubah, tapi dia kayak langsung skip banyak. Makanya dia langsung kaget sih. Nah, kalau ngomongin beberapa tempat summary pada akhirnya how they are respond the context sih. Kayak misalnya Wakatobi, mereka tinggalnya pertama kali itu di air karena ada injeksi dari pemerintah, mereka harus stay waktu zamannya Soeharto ya, harus punya KTP setiap orang, kan mereka belajar untuk settle. Pas sebenarnya mereka berpindah-pindah nomaden secara air. Terus mulai lagi ya anak dalam juga kurang lebih sama, karena mereka nomaden, konteksnya mereka udah pertama kali di hutan. Ya udah tiba-tiba mereka mulai belajar namanya oh ya stay. Padahal sebenarnya mereka kalau kita lihat rumahnya itu rumahnya sangat ya nggak permanen sama sekali. Dibilang permanen juga enggak sih, langsung ditinggalin begitu saja. Terus tentang pembekalannya, aku juga pengen banget nih ngejawab soal pembekalannya. Pembekalan itu banyak banget sih dari materinya.
Materinya kalau dibilang kita dibekali anak-anak yang berangkat sih enggak, bahkan kitanya dari tim materinya itu ada panitia yang mikirin nih materi ini kita mau ngapain aja di sana, kita research, bahkan yang dibagi waktu itu ada tim research, ada tim untuk output, jadi harus mikirin abis dari sini outputnya apa, jangan sampai kita ya udah kayak hahi terus kita yang famous terus mereka nggak dapat apa-apa, kasih outputnya apa buat mereka. Waktu di sana mungkin tadi Kevin nunjukin satu slide kita mewarnai, sebenarnya yang ada satu slide di sampingnya itu mereka lagi nunjukin hasil mewarnainya itu setelah acara kami pameran internal di sana. Itu ada acara pameran internal karena kami mau mereka tuh tahu apa yang mereka lakukan, apa yang kita lakukan dan seberapa kayanya mereka. Walaupun mereka tuh nggak memahami sebegitu seperti kami, tapi kami pengen membagikan, kami pengen bertanggung jawab dengan data yang akan kami bawa ke Jakarta. Nggak boleh gitu mahasiswa itu kaya sendiri terus nggak tahu mau jadi apa tuh data, harus tahu ini mereka itu harus tahu mau buat apa di data. Terus pembekalannya juga akhirnya karena kita tahu tempatnya bakal berat banget, kita latihan fisik waktu itu, kita ada simulasi, bahkan simulasi mapping, kita ada tim mapping video, sketsa, sama wawancara. Jadi itu beneran kita ada simulasi, kita ke Bogor yang sederhana, nginep semalam, ya udah kita bawa bahan makanan, belajar buat camping bentar. Terus kita bagi-bagi tim, ya lo wawancara, lo ini, ya udah kita ada satu tema, terus kita cobain dulu, terus kira-kira simulasinya apa nih malam-malam, kita malam-malam masih ingat banget jam 11, kita simulasi gimana kalau kita rapat setelah nyari ngumpulin data, karena kemungkinan besar kita bakal capek, dan kemungkinan besar kita nggak bakal rapat di malam hari, tapi kita belajar buat, ayo kita cobain deh, abis selesai data udah kumpul, kita gimana koleksi datanya nih, gimana kita korek satu each other ya kita nih masing-masing. Itu ada simulasinya, itu baru muncul di tahun 2015, tahunnya Korowai ini mulai ada pembekalan yang simulasi. Terus mulai ada latihan fisik, itu baru banget di 2015 karena kita tahu, kita nyadar diri kita orang-orang lemah, orang-orang kota, kita lemah parah. Kacau banget itu perjalanan, aku aja kaget, oh ternyata 17 kilo ya aku jalan kayak. Terus aku tuh tim advance, jadi aku 2 kali masuk, berarti ya 40-an kilo ya ternyata ya, batin juga ternyata. Nah kita ada latihan fisik, itu latihan fisiknya tiap pagi, tiap akhir minggu kita ada lari pagi bareng-bareng. Terus ada ya lari pagi fisik, terus udah sih habis itu paling pembekalan video fotografi, dipanggilin orang-orang profesional fotografi, itu sketsa, mapping, kira-kira sketsa itu tujuan apa gambar doang atau kayak gimana. Jadi kira-kira outputnya mesti bermanfaat dan bisa, udah ada target sih lebih tepatnya, karena kita ada tim output, udah ada di list, kayak kita mau outputnya apa aja nih buat nanti. Itu aja sih kira-kira aku tambah. Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya di Universitas Trisakti juga udah ada kegiatan ekskursi 4 tahun kebelakangan. Cuman kita masih di permukaan dan masih ke daerah-daerah yang belum terpencil gitu. Kayak kemarin kita ke Bali, terus nanti kita bakal insya Allah mau ke Padang. Sebenarnya mau nanya aja sih, ini kan medannya agak berat. Terus pembiayaan dari sendiri, apa sih yang ngebuat mahasiswa UI itu sebenarnya pengen banget untuk ngelakuin ekskursi ini, ekskursi kayak gitu. Terus secara keseluruhan pemilihan tempat itu berdasarkan apa? Untuk memilih lokasi ekskursinya itu pemilihannya itu berdasarkan apa? Saya sebenarnya lebih mau bertanya bukan ke mereka sih, bertanyanya lebih ke tim dari AKI mungkin ya. Kalau saya sendiri dari S2 arsitek di UNPAD kemarin sempat mendapat tugas untuk meriset satu daerah itu memang kalau mereka kan sepertinya masih daerah itu masih virgin ya. Kalau daerah yang saya angkat ini Kota Ain, daerah Kota Ain itu dia sudah kalau saya bilang sudah mulai rusak, sudah mulai dimasukin oleh berbagai macam hal karena memang pada saat itu dulu itu perang segala dan pada saat itu kan Kota Ain ini mana ya? Daerah mana ya? Enggak ini saya Oh, iya paham saya. Tapi di mana letaknya? Oh, kalau yang saya di Kota Ain itu di NTT, Timor. Nah, ini contoh aja. Kurang spesifik. Nggak percaya, saya kurang gini aja. Tadi waktu terakhir, pada saat terakhir kan dijelaskan rumah yang sudah dimasukin rumah. Saya bilangnya itu rumah PU. Rumah
rumah tipe itu rumah yang ya udah di mana-mana itu sama, atapnya udah biru gitu aja kan. Nah di sini saya belajar dari yang saya coba angkat yang di muka air itu bahwa pada saat pemerintah sudah masuk ke daerah itu, mengembangkan daerah itu, ada kebudayaan yang mulai dirusak, bukan dirusak, tidak sengaja mulai terkontaminasi. Seperti budaya pada saat di sana itu atapnya itu dari rumbai, dari tanaman aslinya di sana. Kemudian sumbangan masuk, sumbangan itu membuat atap-atap seng-seng untuk mempermudah mereka sebenarnya. Kemudian itu ternyata merubah budaya mereka. Mereka mempunyai pemahaman bahwa atap seng itu adalah atapnya orang yang derajatnya lebih tinggi, yang stratanya lebih tinggi, sehingga atap rumbai yang menjadi budaya mereka itu mulai berubah. Kita berusaha mengembalikan, kita mencari tahu kenapa sih pakai atap rumbai, itu fungsinya sih sebenarnya. Fungsi yang ditanyakan Mas Hadi tadi itu, kenapa menjadi rumah itu, dari apa nih budaya yang membentuk mereka. Nah, kita mencoba mendalami itu, ternyata kenapa di sana atapnya rumbai, pada saat kita masuk ke area yang atapnya rumbai itu baru masuk separuh badan, itu kerasa ademnya di daerah sini dan panas di daerah sini, ternyata adem banget. Tapi pada saat kita masuk ke rumah adat yang sudah diberi seng, itu tetap aja panas. Nah, kita mencoba untuk meneliti kenapa dia pakai kayu, kenapa dia pakai ini itu. Oh, efeknya karena di sana mereka nggak masalah kalau pakai kayu, nggak perlu pakai besi, nggak perlu pakai apa, beton-beton, tidak perlu. Kemudian kenapa panggung hewan-hewan di sana seperti itu mulai diperdalam lagi. Nah, sebenarnya PR buat kita yang senior sebenarnya dan tim dari Badan Pelestarian, apa yang mereka kerjakan ini buat saya keren banget gitu. Apa yang dilakukan mereka keren banget. Lalu after this itu apa nih? Sebenarnya minta tolong dengan Badan Pelestarian, minta tolong dengan IAI. Setelah ini mereka mau diapain nih? Hasil dari mereka ini mau diapain? Mau dipertahankankah budaya ini? Sedangkan musuh kita sebenarnya pemerintah. Yang saya tahu daerah di perbatasan itu nantinya akan ada PLBN, pos lintas batas. Pos lintas batas itu sebenarnya Jokowi mau meningkatkan area pos lintas batas itu sehingga nggak malu-maluin di mata tetangga. Tapi sebenarnya itu pisau mata dua kita. Pada saat mereka meningkatkan perekonomian di sana, itu merusak budaya. Saya nggak bisa bilang itu merusak ya sebenarnya, tapi itu pisau mata dua sekali. Pada saat itu ditingkatkan, budaya mereka benar-benar yang oh itu lebih keren, itu lebih enak, itu lebih ini. Akhirnya mereka berbondong-bondong meninggalkan atau berbondong-bondong merubah area-area mereka menjadi area yang lebih modern. Nah, apa nih nextnya apa nih sebenarnya? Kita nggak bisa memungkiri bahwa yang memutuskan sebenarnya mereka sendiri yang tinggal di area itu sendiri. Tapi kita masih punya peran nih setelah mempelajari ini yang baik seperti apa. Itu PR kita sebenarnya, PR kita semua juga. Minta kepada mereka jawab apa? Bagaimana? Cuma masalah Enggak, cuma sendiri, ada SKS-nya. Sebenarnya dapat sudut pandang lain tuh dari dosen Untar, Ibu Prisil kan. Ibu Prisil cerita gini, mungkin satu, UI mungkin budaya melakukan proses seperti ini udah lama. Kedua mungkin rebel aja nih, nggak ada kegiatan kampus, udah gue bikin sendiri dah, begitu mungkin. Terus kalau ketiga, kalau kata Mbak Prisil itu, mungkin gara-gara konteks UI itu hutan semua, jadi kita lebih punya waktu berkontemplasi melawan pohon dibanding kalau Trisakti kan depannya Central Park ya. Citrale. Mungkin itu. Tapi ini sih kalau dari saya pribadi adalah, kalau saya pribadi ya, kalau bukan kita siapa lagi gitu loh. Karena udah banyak kasus kayak di Korowai sendiri sebenarnya orang yang pertama masuk itu bukan orang Indonesia tapi orang Barat kan. Si Rupert Stats ini yang udah sangat
Oh iya, maksudnya nggak cuma di Korowai doang, dan saya bisa jamin itu terjadi di banyak tempat gitu loh. Bahkan sampai sekarang aja ketika ditanyain di jalan ada yang tahu Korowai kan, mungkin masih ada yang belum tahu. Gitu. Mungkin itu sih maksudnya nggak apa-apa dimulai dari diri sendiri dulu. Saya yakin mungkin buat Trisakti atau UI sendiri sebenarnya nggak banyak juga sebenarnya. Sebenarnya nggak banyak juga, cuman yang mau aja. Berapa banyak dari satu angkatan misalnya akhirnya jalan dan terlibat yang terjebak? Berapa banyak Gin? Persentase Ini untuk yang berangkat ke Bimanya langsung ada 28 dari kalau keseluruhan panitianya 121. wow. Tapi kan itu 121 itu pembagiannya beda-beda, ada yang kerjain konten di akhirnya, ada yang ngurusin P3K. Tapi terlibat gitu, status terlibat. Nanti ingetin saya mau nanya soal ke Bima ya. Oke, lagi terusin. Kenapa Bima bisa jelasin? Enggak. Nanti ini yang ini dulu nih diberesin teman-teman. Pak. Kalau di Trisakti satu angkatan ada yang 4 itu berapa? Sebenarnya kita sistem eksekusinya itu untuk mahasiswa baru, panitianya baru dari angkatan. Semester berapa? Mahasiswa baru semester 1. Mahasiswa baru yang diajak ke tempat begini nggak ada gunanya. Iya, kita masih Iya. Nggak ramen laut itu. Bisa jalan-jalan judulnya. itu lebih ke pengenalan ruang untuk mahasiswa baru sih. Untuk yang mahasiswa tingkat Itu sih di dalam kota aja itu sih. MRT terus ajak jalan-jalan lewat MRT. Dilakukan oleh para peneliti. Ini beberapa dari mereka. Nah, saya mau Bima lebih kuat di situ gitu ya. Jadi sudah punya metodologi, itu yang bikin menarik laporan ini yang mereka lakukan. Nanti makanya karena berbau metodologi dan survei lapangan induktif gitu ya, jangan Trisakti jangan sarankan anak baru, kalau itu sih ajak yang di jalan-jalan dekat-dekat sini aja ya. Malah harusnya sih lebih kalau begitu deh studio ya. Namanya apa sekarang? Studio rencana. Nah, itu udah mulai begitu pengenalan ruang dia setelah semester 4 tuh baru bagus buat. Oke. Kevin mau jawab, Monik? Ini salah satu Tapi pemberi tugasnya ya? Pemberi tugasnya kan? Pariwisata kan? Oh, PU. Iya. PU sih emang begitu Papua. Sebenarnya riset itu nggak dipakai. iya. Dari Litbang ya? Dari Litbang itu. Dari Dirjen apa? Cipta Karya, PBL, apa Bangkim, Direktorat. Tapi kalau menurut Saya tahu dua hal itu yang paling bermasalah. Kalau menurut saya pribadi kan sebenarnya parameternya itu kan aman nyaman sehat. Aman nyaman sehatnya itu yang terlalu cepat disimpulkan toh. Aman nyaman sehat perspektif siapa sebenarnya yang jadi penting. Yang tadi saya bilang mungkin terkait material itu yang tahan lama atau harus seng. Kalau emang harus seng, ya udah seng. Tapi kan sebenarnya yang tahan lama kan sebenarnya dibutuhkan sama masyarakat. Akhirnya butuh penelitian dari PU sendiri mungkin yang lebih lanjut bahwa sebenarnya ada pemanfaatan material lokal yang tahan lama. Maksudnya akhirnya kita negosiasi. Mungkin dari pihak-pihak yang lebih tinggi lagi mungkin kita bisa bernegosiasi di situ. Maksudnya terkait parameter aman nyaman sehatnya jangan terlalu cepat disimpulkan. Terlalu cepat disimpulkan benar karena masalah kesehatan aja harus ada kerjasama sehatnya itu dari Kemenkes. Bahwa penyebaran penyakit itu sebenarnya ada di mana. Gitu. Jadi memang problemnya itu dibalik seperti sanitasi dan drainase begitu. Jadi dianggap rumah layak itu kalau pasang kloset yang jongkok minimal, kalau enggak yang duduk. Kalau enggak, enggak sehat gitu ya. Oke, ada yang mau jawab dari floor? Dokumentasi kita tuh harusnya dilihat sama siapa itu nggak ada yang tahu. Yang butuh lihat dokumentasi kita itu nggak jelas siapa. Nah, kalau ini cita-cita saya pengen ekskursi Bima ke depannya itu bisa ditanganin sama orang yang tepat, jadi orang yang bisa pegang data kita itu orang yang bisa melakukan sesuatu sama tempat itu, sama kayak yang tadi PDA mungkin. Nah, kayak yang tadi Iya juga. Atau Bina sendiri. gitu sih kira-kira. Karena kalau yang tadi dijelasin juga tentang penggantian rumah seng gitu di Bima kayak gitu juga kejadian. Bahkan terjadinya rumah-rumah seng itu terbentuk karena ada perintah rumah sehat, karena dianggap Umalengge yang ada di Bima itu nggak sehat karena lembab dan sebagainya gitu. Tapi ternyata
pas mereka udah tinggal di rumah Lengge sekarang masalahnya juga ada, udah tinggal di rumah Seng sekarang masalahnya juga ada, malah jadi lebih dingin karena mereka ganti materialnya, mereka dari yang aslinya alang-alang jadi ke Seng. Gitu sih kira-kira aku pendataan sendiri itu juga kita tersebar di Indonesia, kita harus cari tahu siapa aja gitu. Tapi yang kedua juga gimana caranya informasinya bisa available gitu untuk digunakan atau dimanfaatkan atau tadi ya datanya mau diapain gitu. Justru data itu kita pengen tahu ada di mana aja gitu saat ini, dan kita bisa gimana caranya bisa make it available gitu ke semua orang gitu yang butuh. Artinya ada kemungkinan kerjasama IAI dengan badan internasional gitu yang memerlukan data-data seperti ini gitu. Cariin tambahin dana juga gitu. Iya. Simpel aja. Itu tahap berikutnya. Jadi ya repository itu yang masih dalam tahap pengumpulan data ya saat ini. Mungkin dari Adit bisa ditambahkan. Tadi sempat diskusi juga sama Fiska. Kebetulan besok kita ketemu UNESCO ya, mencari earthquake vernacular tapi dalam konteks resilience ya, dari tanggap bencana. Kenapa tadi saya butuh analisanya gimana? Terus tadi sudah bilang kalian, saya sih punya base camp dulu, maksudnya cloud atau apapun ya, platform dulu. Nanti kita lagi mau bikin satu, kita nyebutnya media heritage sih. Nanti semua linknya ke situ, PDA ke situ, ini ke sini, rumah ke situ, semua ke situ. Tapi semua orang dapat ke situ. Kita hanya bikin hub doang, gitu. Pingin banget bikin gitu aja belum sampai. Tapi kayak gitu itu penting karena nanti kedepannya tadi sempat diskus juga Mbak Rani soal kita tuh perlu pelajari apa tadi yang tadi saya tanya, harus keluar kalian harus menganalisa kenapa arsitektur itu dari budayanya itu kenapa gitu. Nah Rumah Asu sih pernah cerita karena dia mengalami, Mas Yori pernah cerita soal dia ngebangun ya pusat timnya, jadi dia bisa cerita ternyata begitu. Tapi menurut saya kalian udah pernah residensi selama 3 mingguan, itu juga penting. Dan itu pasti ada catatan yang beda ya dibanding kita yang zaman dulu itu sekedar gambar doang. Jadi itu yang perlu dikomentasiin. Nanti kita siapapun atau saya pribadi kita pengen ngambil konsekuensi jujur aja, nilainya yang mau sambil yang bisa kita ambil manfaatnya untuk dalam kita berpikir soal arsitektur ke depan, bukan sekarang ini jadi konteksnya, tapi kita mengambil filosofinya. Nggak niatnya sih gitu ya, tapi apapun tiap orang punya niat sendiri dengan arsitektur vernacular. Tapi ketika kita bisa mendokumentasikan dan kita taruh di tempat yang publik itu bisa bisa menunjukkan yang bagus. Semoga nanti kita bisa coba, kita lagi itu tadi lagi mendata ya, lagi data link. Kita juga diskusi sama Prof. Mas juga soal Vernadoc ya, vernacular documentation dengan metode gambar ya dia. Lagi Mas Abi ya. Sekarang data ini software-nya ada di Soskopi ada di mana? Di universitas apa di kampus apa di mana? Apa pegang sendiri? Ada rencana. Nah itu juga, jadi harus open mind-nya harus dari kedua belah pihak menurut saya gitu ya. Tapi ada beberapa bukan kesalahan sih ya. Ini untuk tim materi sama tim koreksi. Jadi beberapa laporan yang 6 itu, menurut saya ada beberapa istilahnya yang sebetulnya nggak mateng. Saya waktu membedah bukunya Sabu itu saya banyak temuin gitu. Nah itu kalau udah nanti dipublish harus bertanggung jawab terhadap isi gitu. Memang mahasiswa boleh salah, tapi bukannya kalau bisa nggak ada salah kan lebih baik lagi. Jadi sifatnya tuh bisa jadi begini, jadi dia bisa diupdate gitu. Itu anggap aja existing gitu ya, jadi database-nya. Nah, medianya tuh bisa bersifat update gitu. Jadi lebih mengkayakan, saling mengkayakan. Tapi saya belum tahu bentuk medianya seperti apa.